Hai, kali ini kita mau membahas eh, farming 4.0 atau dalam practically sebagian orang mengatakan precision farming, termasuk saya. Dan salah satu ciri 4.0 atau precision farming adalah di mana sistem monitoring manajemen farmingnya sudah menggunakan teknologi atau sistem yang membantu untuk memudahkan monitoring tersebut. Di dalam sistem monitoring manajemen farming, tentu kita tahu akan korelasi dengan risk management. Bagaimana meminimalkan risiko. Karena kita tahu semua di dunia agrobisnis atau pertanian itu kenapa dalam tanda petik sebagian orang khususnya dari sisi financing kurang menarik karena risikonya cukup tinggi. Atau artinya risk management menjadi isu. Precision farming 4.0 sistem monitoring yang kita mau bahas adalah aplikasi menggunakan remote sensing. Sudah lama negara maju atau negara lain yang lebih maju di dunia pertaniannya menggunakan teknologi ini. Yang lalu menggunakan satelit. Yang juga sudah sempat saya praktekkan di 2003 waktu itu. Saya sudah memanfaatkan teknologi satelit remote sensing atau Indraja kerjasama dengan Lapan waktu itu untuk membuat sebuah prediksi memetakan komoditi kacang tanah di Pulau Jawa. Ya, Indonesia bisa sebenarnya, tapi fokus Pulau Jawa. Nah, karena kita dengan remote sensing itu kita mengetahui tanaman kacang itu di mana saja, pada umur berapa saat itu kita membuat analisa sehingga kita tahu pergerakan tanam, pergerakan panen, karena industri membutuhkan perkiraan jumlah suplai di setiap waktu, setiap bulan maksudnya. Oke, dan kali ini yang saya akan perkenalkan adalah satu platform monitoring system yang di-develop sudah lama, ya, lebih dari 7 tahun yang lalu saya ikutin foundernya ini. Dia adalah Victor Yermak, appreciate to him, yang juga sekarang menjadi CEO Skyclip, dan saya Budiono menjadi representatif untuk Indonesia dan ASEAN countries. Dari Jakarta saya manage. Oke, remote sensing Skyclip bisa menggunakan 3 tools atau alat. Yang pertama tentu satelit, yang kedua drone. Seperti kita tahu, drone sudah masuk di Indonesia cukup lama, beberapa waktu yang lalu, paling tidak tahun lalu, beberapa tahun lalu maksud saya, sorry. Hanya memang aplikasinya mungkin belum banyak yang sampai, nanti saya jelaskan tadi. Yang terakhir, yang ketiga, mungkin latest technology, dan itu terus sedang dikembangkan atau diimprove oleh Skyclip adalah menggabungkan dengan ground scouting. Kalau drone scouting. Jadi Android itu tentu akan lebih presisi. Tentu sesuai kebutuhan, sehingga kita ada 3 layer satelit, di tengah ada drone, di paling bawah atau on the spot kepada tanaman adalah ground scouting menggunakan Android. Dan Skyclip mempunyai kemampuan untuk menggabungkan 3 layer tersebut. Bagaimana aplikasi Skyclip secara praktis? Nah, itu yang paling penting ya, saya gambarkan praktis. Kita tahu drone sudah banyak diterbangkan, yang paling sering saya ketahui untuk kepentingan fotografi atau media lah. Video, foto, melihat situasi atau menampilkan sesuatu di bawah. Lebih dari itu sebenarnya di dalam dunia pertanian diperlukan untuk mapping awal ya. Kita kalau mau desain kebun, bikin blocking tanaman. Nah, setelah itu
tidak kalah pentingnya adalah untuk monitoring kesehatan tanaman. Karena itu penting. Ya toh? Dalam dunia agrobisnis, kalau kita bicara estate, nah sekarang kan sedang ramai food estate ya. Estate itulah sebuah hamparan, katakanlah gambaran saya praktikal, luasan ya ratusan, mungkin bisa ribuan hektar dalam spot-spot yang besar. Itu bayangkan, mungkin anggap pada saat nanamnya bisa. Atau olah tanah dulu lah, land clearing bisa, sudah terbukti banyak. Land clearing kan tambang juga melakukan sama, hutan melakukan sama ya. Setelah replanting atau penebangan mungkin land clearing juga untuk nanam ulang ya. Kemudian pertanian sama, land clearing juga. Setelah itu nanam, sudah mulai no issue juga karena alat planter sudah banyak. Ya, 2008 saya belajar full mekanisasi untuk pertanian waktu itu. Jadi mulai dari olah tanah, nanam, merawat sampai panen sudah menggunakan traktor atau mekanisasi ya. Karena itu lebih efisien. Kalau untuk luasan yang besar ya, kita nggak bicarakan luasan teman-teman petani tetap ya mungkin the best pakai sistem manual. Tapi kalau udah luasan tertentu, tentu kita membutuhkan alat bantu. Siapapun itu, petaninya ya. Kalau kita jadi petani atau teman petani luasannya besar, tentu punya perlu alat bantu. Lanjut, ya toh, jadi nanam bisa, mungkin merawat bisa. Nah, mulai merawat bisa itulah mulai penting. Bagaimana kita akan memastikan tanaman kita itu sehat sampai akhir. Karena tanaman sehat itulah yang menghasilkan produksi paling optimum. Berapa tahun ini saya belajar di pertanian, kebetulan saya background-nya bukan pertanian, saya belajar betul, pengamatan pribadi saya, kita banyak ketinggalan di produktivitas dengan negara lain yang lebih maju. Ya, produktivitas dalam hal ini sederhana, yaitu berapa ton setiap luas per hektar hasilnya. Ya kita bisa ngomong hasil fresh segar, ya toh, atau hasil apa namanya, katakanlah kering atau apa, sama aja, kita ketinggalan. Nah, kalau tonasenya per hektar ketinggalan, imagine, berarti HPP-nya atau cost produksinya juga pasti kita kalah murah. Karena HPP kan atau harga pokok produksi atau harga unit per kilo itu kan jumlah uang yang dikeluarkan semua dibagi volume yang dihasilkan. Nah, kita kalah volume yang dihasilkan dengan luasan yang sama, itu masalahnya. Hampir komoditi yang saya pelajarin kita ketinggalan. Ya, semangat. Ini bukan kita mau menjelekkan sendiri, tidak. Ini sebuah pengukuran supaya kita tahu apa yang kita harus bisa capai. Dan jangan salah, orang lain sudah pernah mencapai angka-angka itu. Saya sering semangatin diri saya sendiri juga teman-teman lain. Ya, orang lain sudah mencapai itu. Ya, dan kita tidak boleh ngomong, ya negara lain menggunakan ini dan sebagainya. Ya, kenapa kita tidak juga menggunakan yang sama? Oke. Ya, itu yang kita pelajarin dalam remote sensing. Nah, lanjut. Itulah aplikasinya. Jadi sederhana saja. Platform SkyGlip ini ya, pada saat kita sudah punya drone dan tentu spek kameranya ada diperlukan yang sesuai, ya idealnya adalah kamera yang multispektral, artinya citra yang ditangkap oleh kamera paling tidak ada 4 spektral, 4 atau 5 multispektral, sehingga analisa nanti adalah lengkap. Analisa itu menghasilkan apa? Sebuah indeks, beberapa indeks, tapi yang paling umum adalah NDVI, indeks kehijauan. Itu saja sudah lumayan untuk mengetahui kesehatan tanaman kita. Karena NDVI itu atau indeks kehijauan adalah ternyata tanaman sakit dengan sehat, yaitu melalui daunnya tentu saja atau pencerminan si tanaman itu beda warna citranya. Itulah yang dimanfaatkan oleh remote sensing, baik menggunakan satelit, drone maupun ground scouting. Oke, dari situlah mengapa SkyGlip platform ini menjadi
bermanfaat dalam sistem monitoring. Jadi terbangkan drone, ambil foto-foto, dikumpulkan, diupload ke program Skyclip. Dalam hitungan jam, atau kalau ribuan foto yang cukup banyak, yang problem kan uploadnya. Setelah selesai, ya paling sehari lah. Kalau kita upload sore, terbang siang, sore malam kita upload, besoknya kita akan digambarin. Selesai upload, kita boleh tinggal. Itu tidak usah nungguin. Ya, begitu upload semua, proses. Ya, prosesnya namanya kita kan karena sederhanakan adalah hasil foto itu kita olah jadi ortofoto dulu. Nah, untuk olah ortofoto tadi, ya, hari berikutnya kita upload semua, whenever selesai, entah malamnya, entah paginya, dia akan ngasih kabar ke user bahwa ortofoto Anda sudah jadi. Setelah ortofoto sudah jadi, Anda cek kualitasnya bagus, bisa sudah dilihat, Anda mulailah generate index, NDVI. Dan itu lebih cepat lagi, tinggal Anda klik generate index, maka dalam hitungan jam, ya, indeks itu akan keluar. Nah, indeks itulah yang kita pakai untuk melihat tanaman kita sehat atau tidak. Karena kita harus ambil action untuk merawat tanaman kita. Bagian mana yang sakit, bagian mana yang sehat. Yang sakit tentu kita akan action. Ya, kalau obat harus diobatin, kalau itu kurang nutrisi, ya kita tambah. Oke, menarik ini. Dan warna citranya Skyclip sediakan ekstrim sih, lebay. 200 tidak perlu sih. Padahal kita pakai 5 indeks saja, 5 warna saja, apalagi 7, itu sudah lebih dari cukup. Untuk membedakan, misalnya sakit kan macam-macam, merah, ada merah apa saja. Ya, kemudian kalau sehat kita juga bisa kategorikan 2 sehat sekali, setengah sehat, atau normal katakanlah gitu. Tergantung kita mendesainnya. Yang penting kita bisa membedakan tadi. Definisi sehat, setengah sehat sama normal itu apa? Definisi sakit, setengah sakit sama sakit parah itu apa? Harus punya parameternya. Kalau kita punya itu, mampu itu, maka kita bisa lebih banyak lagi citra yang akan dihasilkan oleh indeks NDVI itu salah satunya. Nangkep ya? Jadi kalau misalnya kita agronomis, seperti dokter di rumah sakit, Skyclip ini seperti alat bantu diagnosa. Alat ronsen lah, MRI lah, apa ya, sehingga dokter atau agronomis bisa mengambil action. Oh, ini terserang penyakit ini, bagian ini. Nah, indahnya Skyclip ini, dia digitalize, sehingga dia bisa memprediksi berapa luas yang kena penyakit A, berapa luas yang B, berapa luas yang C, berapa luas yang subur sekali, berapa luas yang setengah subur, berapa luas yang sekedar normal saja. Dan itu lokasinya digitalize. Karena semua foto tadi kan sudah geotag, sudah punya koordinat. Pixel terdiri dari pixel-pixel yang punya koordinat. Itulah indahnya alat kontrol atau monitoring ini. Ya, saya kira sudah mulai nangkep. Jadi tadi begitu upload, indeksnya keluar, dan indeks itu ya berupa sebuah gambar NDVI, nanti saya tunjukkan, ya toh. Nah, itu Anda pindahkan ke Google Map, udah kebayang kan? Bisa pindah ke Google Map. Di Google Map Anda sudah pakai Android, jalan-jalan ke kebun. Di titik mana yang Anda mau periksa, di situ dia akan menunjukkan. Daerah yang Anda injek ini adalah dikatakan di dalam NDVI merah. Merahnya warna yang warna ini. Dan Anda cek validasi. Oh iya betul, sakit. Sakit apa merah ini? Nah, kalau Anda menemukan sakitnya ini A, confirm itu ya, secara agronomis. Dan Anda akan bisa lihat peta lagi. Oh, yang kena sakit A ini ternyata menurut peta ada di sana, dan sebagainya. Ada di peta. Sehingga Anda bisa memprediksi mana yang saya semprot dengan obat A ini. Di blok mana saja. Sehingga menyemprotnya adalah efisien. Sekarang kalau pakai boom sprayer atau pakai drone spray tapi nyala terus, dimanapun sehat sakit, berarti kan tanaman sehat juga kena semprotnya. Berarti satu, tanamannya tidak akan bagus karena sehat kena semprotan kan sayang aja. Takut-takut ada efek samping. Kedua,
Jadi pemborosan is not efficient. Ya, nanti kita ngomong spray drone mungkin sesi berikutnya ya, kita balik ke situ. Sehingga selesai itu kita sudah bisa memonitor kebun kita menggunakan peta NDVI tadi. Lalu action apa yang dihasilkan. Saya kira itu cukup dulu, nanti bahas lebih detail. Saya mau tunjukkan di apa namanya? Di slide ini. Ya, kita bisa lihat. Ini jadi kita menggunakan cloud si Skyclip ini, ya. Kemudian orang terbangkan drone kan pakai yang otomatis saja. Jadi kita bikin mission plan, ya, Anda bisa lihat gambarnya, koordinatnya berapa, blok mana, overlapnya berapa. Nah, biasa Skyclip minta overlap 70%, ya, supaya presisi terbangnya ya antara 80 ya sampai 100 meter lah. On, selesai, kolek gambar, foto banyak, ini sudah digambarkan dengan digabung dengan drone scouter ya. Kita nggak usah lah drone dulu, pakai via drone saja dulu. Nah, setelah itu masukkanlah ke Skyclip. Ini gambaran tampilannya Skyclip ya, website-nya. Tentu website berbayar ya. Artinya yang sudah menjadi member, Anda akan dapat tampilan ini. Kita kasih akses. Kemudian di proses yang tadi kita jelaskan, dapat analisa indeksnya, akan keluar berupa report. Nah, report ini yang Anda bisa manfaatkan menjadi indeks tadi. Sederhana sekali. Kurang lebih itu perkenalan Skyclip sebagai alat monitoring farming untuk aplikasi di Indonesia, dan sudah ada beberapa company yang menggunakannya. Silakan hubungin kami. Oke, Skyclip, nanti Anda bisa tahu di situ ada saya sebagai rep Indonesia, dan Anda bisa kirim email ke kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya di topik berikutnya. Salam.